semuanya, kami dari kelompok 8 pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang penegakan HAM dan hukum yang berkeadilan serta anti korupsi, anti bully, dan kekerasan seksual. Nama saya Ellen Susanto. Saya Rika Nurjana. Perkenalkan, nama saya Franciscus Valentinus. Halo, perkenalkan, saya Ila Kurnia Melsari dari kelas Fikom Angkatan 19. Saya Hayuna Adalia Hafsa. Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bawaan sejak lahir sehingga orang lain tidak memiliki hak untuk melanggarnya. HAM adalah hak yang dilindungi oleh secara internasional yaitu Deklarasi PBB atau Declaration of Human Rights seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. Hak asasi manusia ini berlaku bagi semua orang dan berbagai suku, etnis, ras, agama, dan kedudukan. PBB telah mengadakan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional di berbagai negara untuk menjamin negara tersebut melindungi hak asasi manusia setiap rakyatnya. Hak asasi manusia di Indonesia telah diatur secara tegas pada konstitusi negara yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. HAM memiliki tujuan sangat berkaitan dengan kedamaian bagi hidup setiap orang. Untuk itulah dibentuk instrumen pokok dalam mewujudkan pemenuhan HAM seperti kekuasaan kehakiman dan badan-badan lain yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia dikategorikan menjadi 6 macam. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right, seperti hak hidup, hak bebas bergerak, hak bebas menyatakan pendapat, hak bebas aktif dalam suatu organisasi, dan juga hak bebas untuk memilih, memeluk agama dan kepercayaan masing-masing sesuai dengan aturan di negaranya. Yang kedua ada hak asasi politik atau political right. Hak asasi politik merupakan hak di mana setiap individu ikut serta dalam berperan dalam pemerintahan. Nah, kunci dari hak asasi politik adalah hak politik, dipilih, dan juga memilih. Setiap individu memiliki hak untuk dipilih dalam dunia politik. Hal tersebut dapat diartikan sebagai seseorang untuk mencalonkan dirinya menjadi seseorang presiden, gubernur, dan juga pemerintahan yang lainnya. Untuk dipilih, setiap individu memiliki hak untuk memilih salah satu dari kandidat dari calon tokoh politik tersebut. Hak asasi hukum atau illegal equality rights. Hak asasi hukum merupakan hak yang mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dengan pemerintahan. Lalu hak mendapatkan pembelaan hukum dalam peradilan, hak untuk menjadi pegawai negeri swasta, dan sebagainya. Dan yang keempat ada hak asasi ekonomi atau property rights. Hak asasi ekonomi adalah hak yang berhubungan dengan perekonomian, kebutuhan, dan kegiatan manusia. Hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa dan juga utang piutang. Hak kebebasan untuk memilih sesuatu, untuk menikmati sumber daya alam. Hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, untuk meningkatkan kualitas hidup, dan juga yang terakhir ada hak mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kelima ada hak asasi peradilan atau procedural right, di mana seseorang berhak mendapatkan pembelaan hukum dan persamaan perlakuan di hadapan pengadilan. Yang keenam ada hak asasi sosial budaya atau social culture right. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, telah dijelaskan mengenai pengertian pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Kejahatan genosida. Kejahatan genosida termasuk dalam jenis pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi International Criminal Court. Genosida merupakan sebuah pembantaian secara massal atau besar-besaran yang secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud dan tujuan untuk memusnahkan hingga punah bangsa tersebut. Termasuk dalam kejahatan berat
Kejahatan genosida pernah terjadi di beberapa negara sehingga menimbulkan banyak korban jiwa dan mendapatkan kecaman dari PBB. Beberapa contoh kejahatan genosida antara lain, yang pertama, pembantaian di Rwandan yang membantai suku Tutsi yang terjadi pada tahun 1994 oleh suku Hutu. Yang kedua, pembantaian suku bangsa Bosnia dan Kroasia di Yugoslavia oleh Serbia antara 1991 hingga 1996. Pembantaian Srebrenica ini adalah kasus pertama di Eropa yang dinyatakan sebagai genosida oleh suatu keputusan hukum. Yang ketiga, pembantaian kaum berkulit hitam di Darfur oleh milisi Janjaweed yang terjadi di Sudan pada tahun 2004 silam. Tak hanya membantai suatu suku bangsa, kejahatan genosida juga mencakup hal lain seperti memaksa tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran di dalam suatu suku atau kelompok dan secara paksa memindahkan anak-anak dari suku satu ke suku lainnya. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, dan memulihkan atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum itu berada. Berikut lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama ada kepolisian. Kepolisian ini adalah lembaga penegak hukum yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di wilayah negeri kita. Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya hukum acara pidana, kepolisian ini bertindak sebagai badan penyelidik dan badan penyidik. Dan menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Ada kejaksaan. Kejaksaan ini adalah lembaga penegak hukum yang bertugas dalam penuntutan. Penuntutan adalah tindakan jaksa melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Ketiga ada lembaga kehakiman, yaitu lembaga pejabat peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa hakim ini bertugas dalam ranah pengadilan. Dalam proses penegakan hukum, hakim memiliki wewenang untuk mengadili. Dan yang terakhir ada lembaga KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga ini lembaga negara independen yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Berikut adalah lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Yang pertama, lembaga peradilan agama. Di lingkungan peradilan agama ini sendiri, khususnya adalah peradilan agama Islam. Peradilan agama ini memiliki peran untuk memeriksa dan memutus sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang sengketanya berkaitan dengan hukum perdata tertentu yang harus diputuskan berdasarkan syariat Islam. Misalnya, sengketa yang berkaitan dengan talak atau perceraian, pernikahan, waris, dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah lembaga peradilan umum. Kekuasaan kehakiman yang berada di peradilan umum adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Pengadilan negeri ini memegang peran khusus dalam proses pemeriksaan, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana serta perdata yang terjadi pada tingkat pertama. Perkara perdata merupakan bentuk perkara terkait perselisihan antar hubungan perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya mengenai hak dan kewajiban atau perintah dan larangan pada lapangan keperdataan. Selanjutnya adalah peradilan militer. Pada lingkungan peradilan militer sendiri terdapat kewajiban untuk menyelenggarakan proses peradilan dalam lingkungan hukum pidana. Khususnya bagi beberapa yang pihak seperti anggota TNI, seseorang yang menurut undang-undang dipersamakan dengan anggota TNI, anggota jawatan, atau anggota yang dipersamakan TNI menurut undang-undang, terus seseorang yang tidak masuk ke dalam huruf 1, 2, 3, tetapi
Menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan pengajuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan harus diadili dengan peradilan militer. Terakhir adalah peradilan tata usaha negara, dan lingkungan di peradilan tata usaha negara ini memiliki peranan untuk menjalankan proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara ini meliputi sengketa yang timbul di bidang hukum perdata, misalnya tentang hukum badan, pejabat tata usaha negara, baik itu pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Penegakan hukum ini dapat ditinjau dari kedua sudut, yaitu sudut subjek dan sudut objek. Yang pertama, sudut subjek. Jika kita tinjau dari sudut subjeknya, maka penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas dan sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum ini melibatkan semua subjek hukum dengan setiap. Kita lihat dari sudut objek, maka kita ini melihat dari segi hukumnya, dalam artian memiliki makna yang cukup luas dan sempit. Jika kita lihat secara makna yang luas, maka penegakan hukum ini mencakup nilai-nilai yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan hidup dalam masyarakat. Di Indonesia masih banyak kasus-kasus seperti kasus bullying dan kekerasan seksual. Perilaku bullying merupakan salah satu masalah sosial yang sampai saat ini sering ditemukan di kalangan anak-anak sekolah. Beberapa perilaku bullying seperti mengejek, mengucilkan, mengancam, serta menyerang secara fisik maupun verbal menjadi hal yang sangat sering dilakukan sebagian besar anak-anak untuk mengekspresikan dirinya. Terutama pada era digital saat ini, di mana anak dapat dengan mudah menemukan contoh dan tontonan perilaku tersebut di sekitar tanpa pengarahan. Nah, kasus bullying pada anak semakin marak terjadi di Indonesia. Pada tahun 2018, KPAI menyatakan tindakan bullying menempati urutan keempat dalam kasus kekerasan anak terjadi di Indonesia. Di tahun 2019, KPAI mencatat bahwa korban kekerasan psikis dan bullying masih tertinggi serta anak korban kebijakan dan kekerasan fisik berada di posisi kedua. Hal ini selaras dengan data yang diberikan oleh UNICEF yang menyatakan bahwa 8 dari 10 anak mengalami bullying. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying merupakan kasus yang sangat penting untuk ditindaklanjuti. Kasus bullying dan pelaku anak memberikan sebuah tanda tanya pada kita, seperti bagaimana seorang anak dapat melakukan kekerasan yang berdampak seburuk itu kepada temannya sendiri. Salah satu upaya dapat dilakukan oleh semua masyarakat, baik guru, orang tua, dan masyarakat umum untuk mencegah bullying adalah dengan menggunakan metode mendongeng. Intervensi ini bertujuan untuk memberikan upaya dalam menanamkan nilai anti-bullying dan mengembangkan imajinasi anak melalui kegiatan mendongeng. Target khusus yang diperoleh adalah melalui mendengarkan, anak memperoleh bermacam informasi tentang pengetahuan, nilai, dan sikap untuk dihayati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan mendongeng juga memberikan pengalaman belajar sehingga anak-anak mampu mengembangkan potensi kognitif, afektif, maupun psikomotor. Kegiatan mendongeng juga bermanfaat untuk menggetarkan perasaan dan membangkitkan semangat anak. Kegiatan mendongeng juga membuat anak terlatih untuk memiliki perasaan peka. Nah, bentuk preventif ini memiliki kekhususan, yaitu menggunakan pendekatan melalui media dongeng sehingga lebih mudah diterima oleh anak-anak. Kekerasan seksual. Menurut WHO, kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, serta tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. Sedangkan menurut UNICEF, kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan, ajakan, atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audiovisual, dan pelacuran anak. Kasus kekerasan seksual yang baru saja terjadi. Seorang ayah di kota Banjar mencabuli anak kandungnya. Aksi bejat itu kerap dilakukan pelaku di depan istrinya atau ibu korban. Ayah berusia 62 tahun itu mengakui berbuat kekerasan seksual kepada anaknya.
Bahkan dia sering menganiaya istri dan anaknya itu jika keinginannya tak dipenuhi. Kondisi tersebut sudah terjadi selama 8 bulan terakhir. Kasus kejahatan seksual ini terbongkar pada 26 Februari 2021 saat sang anak menceritakan ulah bejat ayahnya kepada tetangga. Pengakuan perempuan berusia 18 tahun itu membuat tetangganya kaget. Mereka juga menceritakan kejadian miris itu ke salah satu tokoh masyarakat setempat yang akhirnya dilaporkan kepada polisi. Melda mengungkapkan bahwa tersangka sering mencabuli anak kandung disaksikan istrinya. Polisi menyita barang bukti berupa sepotong tongkat rotan yang digunakan tersangka untuk memukuli istri dan anaknya, termasuk barang bukti lainnya seperti pakaian, bantal, dan surat keterangan hasil visum. Tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Banjar. Ia dijerat pasal berlapis dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan hukuman 12 tahun penjara. Lalu, cara untuk mengurangi kekerasan seksual yaitu adalah dengan pentingnya menanamkan pendidikan seksual kepada anak sejak dini. Menurut Ratna Sari, pendidikan seksual untuk anak usia 6 sampai dengan 9 tahun yaitu anak diajarkan mengenai apa saja yang harus dilakukan untuk melindungi dirinya sendiri. Orang tua bisa mengajarkan anak menolak untuk membuka pakaian, bahkan jika ada imbalan sekalipun, atau menolak diraba alat kelaminnya oleh temannya. Anak dalam rentang umur ini dapat diajarkan perbedaan jenis kelamin.